sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kabar? Pasti sehat ya? Puji Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Devi Sofia Wilhelmina Paat. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 37 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Sebelumnya kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kejadian 37 ayat 31 sampai 36 adalah bahan renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Alkitab telah kami buka, tanda kami siap untuk membaca, tanda kami siap untuk mendengarkan, tanda kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan, nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 37 ayat 31 sampai dengan 36. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya permusuhan antara saudara bersaudara. Misalnya faktor warisan. Dan yang kedua adalah faktor kecemburuan atau iri hati. Nah, faktor kecemburuan atau iri hati ini tidak bisa dilepaskan dari cara didik orang tua kita. Mungkin cara didik orang tua kita yang pilih kasih. Misalnya, si ayah memanjakan si sulung dan si ibu memanjakan si bungsu. Nah, kalau ini terus kita pelihara, maka makin lama makin parah. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara ditambah dengan banyak faktor lain, maka terjadilah permusuhan antara saudara-saudara dalam satu keluarga. Perhatikan dalam pembacaan kita, ke-10 anak laki-laki Yakub menaruh dendam dan iri hati terhadap adiknya sendiri, yaitu Yusuf. Mengapa saudara-saudara Yusuf cemburu atau iri hati kepada Yusuf? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Yakub mengasihi Yusuf lebih dari mereka. Dan yang kedua, ketika Yusuf sendiri bermimpi akan menjadi raja dan saudara-saudara lainnya akan datang bersujud menyembah di hadapan Yusuf. Nah, mimpi Yusuf mau menunjukkan bahwa Allah berkenan menyampaikan pesannya. Apa yang Yusuf terima dari Tuhan tidak didiamkan bagi dirinya sendiri. Dan Yusuf terbuka menyampaikan apa yang menjadi mimpinya itu kepada saudara-saudaranya dan juga kepada kedua orang tuanya. Nah, ketika Yusuf menyampaikan mimpi tersebut, Yusuf mengalami permusuhan dari saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Salah satu sikap buruk manusia adalah bahwa ia seringkali tidak senang jika melihat orang lain berhasil dibandingkan dirinya sendiri. Ketika orang lain kita anggap sebagai saingan. Nah, sikap buruk itu seringkali juga dikembangkan pada sikap yang lebih buruk lagi, yaitu ketika kita menganggap orang lain sebagai saingan, kita tidak bisa mengelola perasaan kita ke arah yang lebih baik untuk kita lebih mengembangkan diri kita, tapi kita kembangkan perasaan kita ke arah yang negatif, maka tindakan buruk terjadi dan tindakan buruk kita lakukan ketika kita menganggap orang lain menjadi saingan kita, sehingga kita menjegal dia ataupun menghambat keberhasilan orang lain. Bahkan juga itu bisa kita lakukan untuk saudara kita. Nah, kisah keluarga Yakub ini bisa menjadi cermin bagi kita. Masing-masing kita harus bercermin dengan diri kita sendiri agar kita berhati-hati. Jangan membiarkan niat hati yang jahat menguasai diri kita. Kalau niat hati yang jahat ini menguasai diri kita, maka yang terjadi tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, dikala kita lalai dan membiarkan diri kita dikuasai hal tersebut, maka buah-buah kejahatan akan timbul dengan suburnya. Jika niat jahat itu menguasai pikiran dan hati kita, maka hasilnya adalah sebuah rencana busuk atau rencana jahat. Dan bila rencana itu terlaksana, maka terjadilah bencana bagi orang lain. Itulah yang terjadi dan dialami oleh Yusuf ketika 10 saudara-saudaranya cemburu dan iri hati, sehingga mereka berusaha menghilangkan Yusuf. Kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-28, apa yang mereka lakukan kepada Yusuf, sehingga ketika mereka juga menjual Yusuf, yang terjadi adalah rencana-rencana busuk lainnya untuk menutupi apa yang sudah mereka lakukan. Nah, di ayat 31, mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah mahal indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika pikiran dan hati kita dikuasai oleh niat jahat dan kita tidak berhasil menguasainya, maka akan berbuah pada tindakan-tindakan kejahatan selanjutnya, dan kita akan menutupi rencana-rencana jahat, kebohongan-kebohongan selanjutnya. Dan itu buah-buah kejahatan pun akan tumbuh dengan suburnya, dan itu akan mencelakakan orang lain dan sebenarnya juga mencelakakan diri kita. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alhasil ketika mereka berusaha berbohong dan tidak jujur kepada orang tuanya, maka Yakub sebagai sang ayah diyakinkan oleh kebohongan anak-anaknya. Dan respon dari Yakub ketika mendengar kebohongan anak-anaknya dan Yakub menyangka bahwa Yusuf telah meninggal. Nah, di ayat 34, Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kambing pada pinggangnya dan bergabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Nah, saudara-saudara, itulah respon Yakub ketika membuktikan bahwa Yusuf telah meninggal. Dan Yakub mempercayai kebohongan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan kita? Puji syukur kepada Tuhan, karena dalam hati manusia berdosa, Tuhan masih berkenan menyatakan kebaikannya.
Firman Tuhanlah yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Jika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan membantu kita mencegah berkembangnya dosa dan menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Oleh pertolongan Tuhan saja, banyak kali kita dapat terhindar dari berbuat dosa besar dan terhindar dari malapetaka yang mengerikan. Hal ini juga mencakup kehidupan berkeluarga, di mana orang beriman membina hubungan satu sama lain, supaya hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pesan yang bisa kita dapat, kuasailah diri kita, kendalikan diri kita, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Bagaimana hati dan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan? Dengan cara kita rajin membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan, dan selanjutnya kita melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita membina hubungan satu sama lain supaya kita hidup saling mengasihi. Kita menganggap orang lain bukan sebagai saingan, tetapi sebagai saudara. Yakinlah bahwa hidup kita akan sejahtera jika kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih oleh firman-Mu kami diingatkan untuk kami menguasai hati dan pikiran kami, mengisi hati dan pikiran kami dengan terang kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dituntun dalam hidup kami. Sehingga ketika kami dituntun oleh firman Tuhan, sikap dan hidup kami membuahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami belajar dari keluarga Yakub untuk kami menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak kami, menjadi orang tua yang takut Tuhan, menjadi orang tua yang menjadi contoh dan teladan. Dalam mendidik anak-anak kami, berikanlah kami hikmat, sehingga kami juga boleh mendidik mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, sehingga dalam hikmat Tuhan mereka juga mengatur roda pemerintahan ini dengan baik, menjalankan kepercayaan rakyat Indonesia dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. TNI Polri dalam menjaga keamanan ketertiban, Tuhan juga berkati, sertai dan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, tenaga pemakaman, petugas ambulans, Tuhan juga memberkati, menolong dan memampukan mereka dalam kerja karya yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi gereja kami GPIB yang pada tanggal 26 sampai 31 Oktober akan melakukan persidangan sinode secara daring. Tuhan juga memberkati seluruh rangkaian pelaksanaan persidangan sinode ini, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan lancar dalam kejujuran dan ketulusan, sehingga apapun yang dihasilkan itu untuk mengembangkan, membangun, menata layani gereja Tuhan GPIB 5 tahun ke depan. Siapapun nanti yang akan terpilih menjadi fungsionaris majelis sinode, tolong mereka Tuhan dalam kepemimpinan mereka, bahkan juga dalam kinerja mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit dalam kelemahan tubuh mereka, berkati, sembuhkan dan pulihkan mereka, berkati obat-obatan, makanan dan minuman, biar melalui semua jamaah tangan Tuhan juga boleh berlaku bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam hidup rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, saudara-saudara, Tuhan berikan ketenangan bagi mereka sehingga mereka juga senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan, memohon jalan keluar yang dari Tuhan saja asalnya. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang menyelesaikan pendidikan, yang bergumul dalam mengatur, merencanakan hidup perkawinan. Tuhan juga berkati, jaga dan pelihara hidup mereka, dan mereka tetap terus berharap pada Tuhan karena jalan keluar yang terbaik dari Tuhan saja asalnya. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan, pergumulan dan perjuangan kami.
Biarlah kasih Tuhan nyata dan kami senantiasa terus hidup dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan Yesus